Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Noise in the Middle. Nah, film ini akan berkisah tentang seorang pria yang harus merawat anaknya seorang diri karena istrinya meninggal. Tapi di rumah yang baru mereka tempati, mereka menemukan sebuah simbol setan di pondasi rumah. Jadi gimana nasib mereka selanjutnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Seorang pria bernama John saat itu sedang berkendara bersama putrinya yang bernama Amy. Diketahui jika istrinya John yaitu Wanda baru aja meninggal dan sekarang mereka akan menuju ke Kanada. Wanda baru aja meninggal karena kecelakaan dan mau gak mau John harus merawat Amy sendirian. Amy sendiri memiliki keterbelakangan mental yang tentu hal ini membuat dia membutuhkan perhatian khusus. Dulu John bisa fokus kerja sedangkan Wanda yang merawat Amy. Tapi karena kini Wanda udah meninggal, John pun harus mulai belajar merawat Amy. Dan entah kebetulan atau emang sebelumnya Wanda punya firasat, dia meninggalkan surat wasiat pada John. Surat itu berisi permintaan Wanda agar Amy dirawat oleh temannya yang seorang dokter bernama Lily. Lily tinggal di Kanada dan kini mereka dalam perjalanan menuju ke sana. Tapi tanpa diduga, saat mereka udah sampai di kota yang dimaksud, GPS di mobilnya John tiba-tiba mati. Hal ini membuat John harus bertanya pada warga setempat. Tapi saat John bertanya ini, Amy tiba-tiba keluar mobil karena tertarik pada toko barang antik. Toko itu menjual barang-barang seni, buku lama, dan lain sebagainya. Pemilik toko itu juga sangat ramah dan sepertinya dia tahu jika Amy memiliki kebutuhan khusus. John yang tahu Amy nggak ada di mobil tentu kaget dan sangat panik. Saat dia menemukan Amy, dia sedikit marah karena John masih belum terbiasa dengan keadaan ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di rumah yang disewa oleh John. Rumah itu terbilang cukup besar dan fasilitasnya juga sangat lengkap. John sendiri udah mengambil cuti dari kantor dan dia akan fokus ke pengobatan Amy. Saat masuk ke rumah itu, John memberi kamera baru untuk Amy karena emang hobi Amy adalah memotret. Tapi sangat jelas terlihat jika John ini sangat kesulitan merawat Amy. Amy sering tidak tenang dan John memberi Amy potongan rambut dari Wanda. Selain itu, John juga memutar video kebersamaan Amy bersama ibunya. Hal ini membuat Amy tenang dan setelahnya John meninggalkan Amy sebentar untuk menerima telepon. Tapi di saat itu juga Amy tertarik pada satu ruangan di rumah itu. Saat John selesai telepon, dia dibuat panik karena Amy menghilang. Setelah mencari ke sana kemari, John akhirnya menemukan Amy di suatu ruangan yang sangat gelap. Seperti biasa, Amy selalu memfoto hal yang membuatnya tertarik, namun kali ini John dibuat terkejut dengan hasil fotonya Amy. Dia melihat bahwa di ruang gelap itu, ada satu sosok yang melihatnya dengan tatapan yang sangat tajam. Selain itu, John juga menemukan satu simbol aneh yang terukir di pondasi rumah. Tapi sesaat kemudian Amy malah menutup pintu dan John harus terjebak di sana. Dia pun terpaksa mencari pintu lain dan beruntungnya John menemukan pintu rahasia yang mengarah ke halaman. Amy! Besoknya John ini membawa Amy ke tempat dokter Lily dan si dokter menyambut mereka dengan hangat. Dia juga mengucapkan bela sungkawa atas kematian Wanda dan bertanya dengan siapa John merawat Amy saat ini. John menjawab jika dia merawat Amy sendirian karena baik dari pihak dia ataupun Wanda sama sekali nggak punya keluarga. John ternyata hanyalah anak angkat, sedangkan orang tua Wanda udah lama meninggal. Hal ini membuat John menjadi satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Amy. Lily juga bertanya apakah ada riwayat gangguan jiwa dari John ataupun Wanda yang menyebabkan Amy mengalami keterbatasan secara genetik.
Tapi kembali John ini menjawab jika dia nggak tahu, karena sampai sekarang dia nggak tahu siapa orang tua kandungnya. Sedangkan orang tua Wanda udah meninggal sebelum mereka sempat menikah. Lily pun memberitahu John tentang suatu aplikasi, di mana aplikasi ini bisa membantu John berkomunikasi dengan Amy. Dia juga berjanji akan mengunjungi Amy untuk memantau perkembangan dari pengobatannya. Sign here. And there, the picture. House. Setelah itu Lily membawa mereka ke Dr. Helmond yang merupakan spesialis di bidang pengembangan otak. Dia memasang sebuah alat di kepala Amy, di mana alat ini berfungsi untuk merangsang daya otak. Slowly increase the signal. What? Sebelum pergi, dokter mengatakan jika terapi ini harus dilakukan secara rutin. Saat perjalanan pulang, Amy kembali tertarik pada toko barang antik yang tempo hari dia datangi. Dan karena John melihat suatu simbol yang ada di buku, dia mengajak Amy untuk masuk. Dia ingin bertanya tentang simbol itu, karena simbol itu sangat mirip dengan simbol yang dia temukan di pondasi rumah. Tapi sayangnya pemilik toko yang bernama Al nggak begitu tahu dengan simbol tersebut. Dia akan bertanya pada temannya dan jika ada jawaban dia akan menelpon John. Di saat John dan juga Al sedang berbincang, tiba-tiba Amy menjatuhkan hiasan kristal. Al yang tahu Amy punya kebutuhan khusus, untungnya nggak mempermasalahkan hal ini. Dia malah berkata jika Amy memiliki kemampuan indigo dalam dirinya. Kemampuan ini diturunkan dari John meskipun energi mistis di tubuh John nggak sekuat Amy. Mendengar itu John tentu bingung, tapi Al menyuruh John membaca buku tentang anak indigo. Dia memberi buku itu secara gratis dan setelahnya John pulang bersama Amy. Sesampainya di rumah, John menggendong Amy yang ketiduran di perjalanan. Setelahnya dia bermaksud mengecek simbol yang ada di pondasi, tapi kejadian aneh mulai terjadi. Pintu yang menuju ke ruang bawah tanah terbuka sendiri, dan di saat yang sama Amy berteriak. John juga merasa sangat bingung karena Amy seperti ketakutan dengan cermin yang ada di sana. Open it! Hey, it's okay. Di malam harinya John mulai minum-minum untuk menghilangkan stres. Sambil mabuk ini, John membaca buku tentang anak indigo yang diberikan oleh Al. Ciri-ciri dari anak indigo yang ada di buku itu ternyata cocok seperti apa yang diperlihatkan oleh Amy. Karena terlalu mabuk, John pun akhirnya tertidur. Tapi sesaat dia terbangun karena merasa jika Amy menyiramkan bensin dan berniat membakarnya. Namun semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Setelah itu John mengantar Amy untuk terapi dan seperti biasa, Dr. Helmond memasang alat di kepalanya Amy. Helmond juga bertanya apa aplikasi kemarin udah dicoba, tapi John menjawab jika Amy hanya tertarik pada kamera aja. It's fine, everything's normal. Yeah, well, it looks... Helmond menyuruh John untuk menggunakan aplikasi itu agar mereka tahu perkembangan Amy. Sesampainya di rumah, John membuatkan sarapan untuk Amy. Tapi meskipun Amy yang awalnya meminta, dia malah membuang makanan itu. John sempat kesal hingga dia pun meminum obat penenang. Saat dia kembali untuk membawa makanan baru, Amy udah pergi keluar rumah. John mencari Amy ke sana kemari hingga dia melihat Amy yang ada di atas tebing. John segera menyusul, tapi anehnya Amy udah menghilang. Dan yang lebih aneh lagi, Amy ternyata udah dibawa bersama dengan Lily. Kedatangan Lily ke rumah mereka adalah untuk melihat perkembangan Amy, di mana dia segera menyiapkan makanan karena melihat Amy yang udah lapar. Sandwich. As part of the treatment. Di sesi terapi selanjutnya, Helmond kembali memasang alat di kepalanya Amy. Di sini Amy mulai mengingat tentang ibunya dan seketika aja dia mimisan. Terapi segera dihentikan yang mana Helmond mengatakan jika otak Amy udah mulai merespon. Tapi John gak percaya pada Helmond karena dia melihat jika Amy malah mimisan. Dia khawatir keadaan Amy akan semakin buruk dan Dr. Helmond hanya mengambil keuntungan dari terapi ini. Di saat itu Al menelpon karena dia udah mendapatkan petunjuk dari simbol yang ada di pondasi rumah. John segera pergi ke toko di mana Al mulai menjelaskan tentang sejarah rumah itu.
Dulunya rumah tersebut adalah panti asuhan, dan pemimpin dari panti itu bernama Tuan Samuel. Suatu hari ada anak dari panti itu yang membakar panti hingga puluhan nyawa melayang. Setelah diselidiki, ternyata anak itu sangat dendam pada Tuan Samuel yang suka menyiksanya. Menyadari rumah yang dia tempati adalah rumah angker, John bertanya bagaimana cara agar seseorang bisa berkomunikasi dengan arwah. Al menjawab jika hal itu sangatlah sulit, karena jika arwah ingin bicara dengan manusia yang masih hidup, dia akan membutuhkan banyak energi. Oleh karena itu seringkali arwah muncul di mimpi seseorang, karena hal itu membutuhkan energi yang lebih sedikit. Tapi Al menambahkan, jika Amy yang memiliki aura indigo kuat, sangat berpotensi untuk menjadi jembatan antara dunia arwah dan dunia manusia. Mendengar itu, John segera pulang dan entah apa yang dia pikirkan setelah mendengar penjelasan dari Al. It takes a lot of energy to do that, you know? Your dreams will fill in what you don't know. We gotta go. Okay. Saat sampai di rumah, John kembali membaca buku tentang anak indigo, di mana dia mencari tahu tentang apa anak indigo sebenarnya. Anak indigo dilengkapi dengan mata ketiga, yang mana mata ini bisa menghubungkan antara dunia manusia dan dunia gaib. Selain itu, anak indigo dengan kekuatan yang besar bahkan mampu membuka portal sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan arwah. Setelah membaca itu, John pun mulai khawatir dengan Amy, di mana dia pun mulai memasang CCTV di setiap sudut rumah. Dan kekhawatiran John pun terjadi di mana Amy mulai berjalan menuju lorong saat malam udah larut. Dia mengikuti anaknya itu hingga tiba-tiba lagi-lagi ternyata itu hanyalah mimpi. Namun anehnya bajunya John sangat kotor, seakan dia emang mengalami apa yang terjadi dalam mimpinya. Dia pun mengecek lorong dan menemukan bangkai kucing. Awalnya John mengira jika itu adalah ulahnya Amy, tapi setelah mengecek CCTV, ternyata itu adalah ulah John sendiri. Karena waktu terapi udah tiba, John pun membawa Amy ke tempat Dr. Helmond. Seperti biasa, dokter memasang alat di kepalanya Amy, di mana Amy kembali bisa melihat masa lalunya. Kini masa lalu tersebut makin jelas dan ini menunjukkan jika perkembangan Amy sangatlah pesat. Tapi di saat itu juga John dapat telepon dari kantor, di mana sang bos memberitahu jika John kemungkinan akan dipecat. John tentu sangat bingung karena kini dia nggak punya penghasilan lebih untuk pengobatan Amy. Dia terpaksa berhenti mengikuti terapi ini dan segera pulang ke rumah. Dalam keadaan yang sangat terpuruk ini, John mulai stres dan sangat ingin bicara dengan Wanda yang udah meninggal. Dia bahkan meminum banyak obat penenang dan mulai bicara sendiri. Sarah, talk to me. What do you want me to do, sir? Wanda juga muncul di mimpinya John, namun dengan kondisi yang menyeramkan. Saat terbangun untuk pertama kalinya, Amy menggunakan aplikasi yang diberikan oleh Lily. Tapi meskipun Amy udah memperlihatkan kemajuan, John yang udah terlanjur depresi mulai merasa jika Wanda ada bersama mereka. Dia pun ke toko barang antik dan menceritakan jika dia bisa merasakan keberadaan dari Wanda. Tapi Al nggak langsung percaya karena bisa aja itu arwah jahat yang menyamar sebagai Wanda. John lalu meminta Al untuk memberinya sebuah buku yang bisa memberi tutorial untuk bicara dengan arwah. Tapi Al mengaku jika dia nggak punya buku seperti itu, yang tentu aja John ini nggak percaya. Dan saat ada pembeli datang, John secara diam-diam mengambil buku yang dia cari. Saat pulang ke rumah, John merayakan ulang tahun Amy, yang mana di saat itu, Amy menggunakan aplikasi dari Dr. Helmond. Dia berkata melalui aplikasi itu, jika kini Wanda bersama mereka. Sesaat setelahnya Lily datang, yang mana John langsung mengusirnya dengan kasar. Saat dia masuk ke mobil, ternyata Amy udah ada di sana. Amy secara terus-menerus menekan kata ibu ada di sini, dan hal ini membuat Lily jadi heran. What's wrong? That Mom here. Tapi John segera datang dan memaksa Amy untuk masuk.
Dia bicara kasar pada Amy, yang tentu hal ini membuat Amy menangis. Gak cuma itu aja, John juga melihat jika arwah Wanda ada bersamanya. Sedangkan di sisi lain, Lily mulai menangis memikirkan nasib dari Amy. Tapi setelah itu dia menemukan foto yang diambil sama Amy, dan foto itu adalah fotonya Al. Kebetulan Lily kenal baik dengan Al, dan dia pun segera pergi ke toko barang antik. Dia bertanya tentang John yang tentu aja Al ini mengenalnya. Terakhir kali John datang ke tempat itu, dia terlihat sangat aneh dan bertanya tentang cara berkomunikasi dengan arwah. Tapi Al nggak memberi buku tentang hal tersebut, di mana dia menunjukkan jika buku itu masih ada di tempatnya. Tapi Al sangat terkejut karena dia baru menyadari jika buku itu udah menghilang. Lily segera pergi ke rumahnya John yang ternyata John udah memulai ritual memanggil roh. Dia menggunakan kekuatan Amy karena Amy memiliki aura indigo yang cukup kuat. Di saat itu juga Lily datang dan John pun memancing Lily untuk pergi ke lorong itu. John menyerang Lily, tapi di saat yang sama Amy kabur menuju halaman. Emmy is getting better. Sorry. Dia terus berlari dan John pun terus mengejarnya. Karena kondisi yang sangat gelap, John pun akhirnya jatuh dari tebing. Emmy! Emmy! Come on, it's time to go home. Stay there. 1 tahun kemudian, Amy bersama Lily mengunjungi John yang ada di rumah sakit jiwa. John terkena penyakit mental, yang mana hal ini membuatnya nggak bisa bicara dan nggak mengenali Amy. Namun keadaan Amy terlihat membaik dan kini dia bisa memanggil John dengan sebutan ayah. Yang mana setelah itu, film ini pun selesai. Deep within. Keeper. You just like me. Daddy. Kasian banget ya guys nasibnya John. Dia dapat ujian bertubi-tubi sampai akhirnya dia jadi gila dan dirawat di rumah sakit jiwa. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.